Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Mutiara dengan NPM 51230004. Saya dari kelas 3A, Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan Universitas Timur. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau membagi tutorial tentang membuat form pendataan mahasiswa menggunakan Visual Basic atau Microsoft Visual Studio 2010 yang dihubungkan dengan akses untuk database-nya. Selamat menyaksikan! Baik teman-teman, di sini saya sudah berada di aplikasi Visual Studio 2010. Jadi tampilan desain yang sudah saya buat seperti ini teman-teman. Dimana di sini ada koneksi data dan kebetulan coding-codingnya juga sudah ada dan semua sudah terhubung. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan kepada penonton semuanya tentang bagaimana desain ini bisa aktif ketika kita menginputkan data dari mahasiswa. Baik, yang pertama teman-teman, untuk membuat desain ini kita perlu mengaktifkan menu toolbox dan menu property seperti yang di bawah sini teman-teman. Baik, untuk membuat pendataan mahasiswa ini ada dua kelompok atau dua grup yang ada, yaitu identitas mahasiswa dan jurusan mahasiswa. Di mana identitas mahasiswa itu terdiri dari NPM, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, tahun masuk, fakultas, dan program studi. Kemudian di sini ada tombol save, tombol delete, tombol update, tombol cancel, dan tombol close. Baik teman-teman, yang pertama untuk menghubungkan dengan koneksi database-nya, codingannya seperti ini teman-teman. Seperti ini. Kemudian di sini yang perlu kita perhatikan adalah pada bagian ini. Pada bagian ini teman-teman, dimana ini adalah yang perlu kita perhatikan adalah versi dari Microsoft Access yang kita gunakan. Yang ini kebetulan di sini saya menggunakan Microsoft Access 2019. Kemudian lokasi penyimpanan database yang sudah kita buat kurang lebih contohnya seperti ini teman-teman, di mana ada lokasi penyimpanan, di mana lokasi penyimpanan dari file yang sudah saya buat yaitu di lokalis C, di dalam folder Adelia, di dalam folder mahasiswa, dan di dalam folder mahasiswa ada data mahasiswa dari Microsoft Access yang sudah saya buatkan. Dari tabelnya dinamakan tabel data mahasiswa. Itu teman-teman, jadi kita masukkan di dalam sini. Kemudian dihubungkan dengan coding, dimana desain ini yang perlu kita perhatikan adalah merubah name desain dari textbox, setiap textbox yang ada. Contohnya yang pertama itu yaitu NPM, dimana di sini untuk NPM saya menggunakan name desain yaitu TNPM di bawah sini teman-teman. Yang ini TNPM dan seterusnya. Kemudian untuk membuat ini codingnya, pertama-tama kita membuat variabel terlebih dahulu, di mana di sini ada variabel NPM, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin atau JK, alamat, tahun, fakultas, prodi. Di mana kita menampilkan data dari tabel mahasiswa yang sudah saya buatkan di dalam Microsoft Access atau database-nya. Kemudian di sini kita hubungkan dengan name design yang ada, di mana kita harus sesuaikan bahwa untuk NPM itu dia adalah tnpm.text, itu adalah tipe datanya teman-teman. Kemudian untuk yang berikut kita buka kembali untuk mengaktifkan coding masing-masing dari setiap desain yang ada. Contohnya yang pertama yaitu NPM. Kita aktifkan dia dengan klik dua kali atau double klik pada textbox yang ini teman-teman. Jadi codingan untuk textbox NPM atau TNPM ini adalah yang ini teman-teman. Nah, kemudian kita buka kembali lagi form design yang ini. Untuk nama yang ini teman-teman, ya, nama sama dengan tnama.text untuk mengaktifkan desain yang ini dan seterusnya. Kemudian untuk mengaktifkan jenis kelamin yang dimana terdiri dari dua, yaitu laki-laki dan perempuan, kita double klik di sini. Nah, dimana di sini isi dari codingannya itu if radio button 1 true, then ini jika kita memilih radio button 1, kita memilih bahwa jenis kelamin dari mahasiswa yang kita input adalah laki-laki atau perempuan, di mana di sini tadi ada pada sub radio button 1 yaitu laki-laki, maka dia akan mengaktifkan radio button 1 atau jenis kelamin pada radio button 1, dan dia akan menonaktifkan jenis kelamin pada radio button 2. Begitu juga dengan jenis kelamin perempuan. Di sini kita aktifkan yang perempuan atau radio button 2, kita nonaktifkan atau false yang radio button 1. Selanjutnya kita masuk kepada tombol-tombol yang ada, yaitu yang pertama tombol save, double klik teman-teman. Di sini ya, base save ini teman-teman, kenapa base save di sini? Karena pada name desainnya dari save ini saya ganti dengan base save, begitu. Kemudian di sini
kita disuruh untuk memasukkan semua data atau menginput semua data dari nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, tahun masuk, fakultas, dan prodi atau program studi yang dimiliki oleh mahasiswa. Kemudian pada codingan ini teman-teman bisa lihat di sini dari tabel mahasiswa yang difokuskan dengan NPM-nya yang ini teman-teman. Kemudian pada saat mengaktifkan tombol save, maka ketika kita menginputkan data mahasiswa berupa nama, NPM, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, tahun masuk, fakultas maupun prodi, ketika kita memasukkan NPM yang sama dengan data mahasiswa yang sudah kita inputkan sebelumnya, maka dia akan memunculkan pesan bahwa data dengan NPM tersebut sudah ada. Kemudian jika ingin mengganti, silakan pilih menu update di sini teman-teman. Kemudian data berhasil disimpan, maka dia akan menampilkan pesan yang itu data berhasil disimpan dan terima kasih. Kemudian untuk tombol delete, kita double klik kembali pada tombol delete, fokusnya pada NPM. Ketika kita klik NPM, maka semua data akan muncul pada semua data mahasiswa, baik nama, tempat tanggal lahir akan ikut muncul. Nah, dimana di sini dia akan memberikan pesan bahwa NPM harus ada, pilih data yang akan dihapus. Jadi kita bisa memilih dan kemudian dia akan menghapus dari tabel mahasiswa dengan fokus pada NPM. Kemudian ketika kita sudah menghapusnya, maka dia akan memunculkan pesan data berhasil dihapus, terima kasih. Lanjut, begitupun pada tombol update atau menu update. Di sini dia akan memunculkan pesan di mana NPM harus ada, pilih data yang akan diubah. Kemudian akan mengupdate tabel mahasiswa yang ada di dalam database atau di dalam akses yang sudah dibuatkan. Jadi untuk pilihan aksesnya, teman-teman bisa menggunakan akses apa saja. Intinya di dalam codingan teman-teman harus memperhatikan beberapa hal yang ada di sini, versi maupun lokasi penyimpanan dari database. Kemudian untuk tombol cancel, sama saja teman-teman. Jadi ini adalah tombol cancel untuk isi codingannya, dan ada tombol close, double klik, bahwa ini codingannya, dan kemudian mengaktifkan ini ya teman-teman, atau review satunya, kita double klik. Jadi ini adalah isi codingannya yang ini ya teman-teman, dimana ketika kita mengaktifkan sama seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita mengaktifkan perempuan, jika perempuan kita pilih atau bernilai true, maka button 2 yang tadi itu akan diaktifkan. Begitupun dengan yang pertama, ketika kita memilih radio button 1, maka dia akan mengaktifkan radio button 1 yang ini berisi ini jenis kelamin laki-laki. Kemudian pada fakultas teman-teman, fakultas yang ada yaitu pertanian, sosial dan politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta ekonomi. Di sini untuk mahasiswa dia berada di satu fakultas dan satu jurusan atau satu program studi. Jadi di sini teman-teman untuk jurusan pertanian, di mana di sini kita aktifkan codingannya yaitu checkbox 1 yang itu fakultas pertanian. Di sini isi dari fakultas pertanian, kebetulan di sini ada Universitas Timur, kami mengambil contoh Universitas Timur, yaitu ada 8 prodi atau 8 jurusan, yaitu teknologi informasi, agroteknologi, peternakan, kimia, keperawatan, matematika, agribisnis, dan biologi. Jadi ketika kita memilih fakultas pertanian, maka yang muncul di program studi adalah program studi yang ada hanya pada fakultas pertanian saja. Begitupun dengan sosial dan politik, di mana hanya ada jurusan ilmu politik dan administrasi negara yang dipilih. Kemudian untuk jurusan keguruan dan ilmu pendidikan, ada 4 program studi yang tertera, yaitu pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, pendidikan biologi, dan pendidikan bahasa Inggris. Dan yang terakhir untuk fakultas ekonomi ada 2 prodi, yaitu manajemen dan ekonomi pembangunan. Di sini ketika kita memilih ekonomi, maka dia mengaktifkan fakultas ekonomi yaitu checkbox 4 yang bernilai true, dan akan menonaktifkan checkbox 1, checkbox 2, dan checkbox 3 yang dimana tadi checkbox 1 yaitu fakultas pertanian, dan checkbox 2 fakultas ilmu sosial dan politik, dan yang ketiga yaitu keguruan dan pendidikan. Kurang lebih seperti itu. Sudah menghubungkan dia dengan coding-coding yang sudah ada, maka kita akan mencoba running atau tes apakah ini berhasil, atau mengaktifkan tombol-tombol pada saat menginput atau pendataan mahasiswa. Jadi di sini saya sudah akan running dia teman-teman. Di sini sudah running beberapa saat. Nah, maka inilah dia. Jadi ini adalah data-data mahasiswa yang sudah saya inputkan teman-teman, yang sudah saya tambahkan selama ini. Baik untuk tombol save teman-teman, dimana tadi pesannya bilang harus isi semua data, dimana ketika kita
penempatan data mahasiswa, di mana sini contohnya saya mengambil contoh NPM 11/20/19/23. Ini contoh ya teman-teman. Misalnya dari mahasiswa bernama Anastasia Beria, contoh ya teman-teman, dan dia lahir tanggal 21 Januari 2005. Dia berjenis kelamin perempuan. Jadi seperti ini teman-teman, ketika kita memilih jenis kelamin perempuan maka yang laki-laki akan nonaktif. Begitupun ketika kita memilih jenis kelamin laki-laki maka perempuan akan nonaktif. Kita tidak bisa memilih keduanya. Baik di sini perempuan, jadi dia alamat andaikan dia berasal dari Atambua. Dia tahun masuknya tahun 2020 dan dia misalnya dia fakultas keguruan ya teman-teman, keguruan. Maka di sini ketika kita memilih fakultas keguruan maka pertanian, sosial dan politik dan ekonomi akan nonaktif. Begitupun ketika kita memilih pertanian maka ketiga yang lainnya akan nonaktif. Jadi tadi kita memilih keguruan dan ilmu pendidikan. Jadi kemudian pada program studi, di sini yang muncul yaitu program studi pada ilmu fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Begitupun ketika kita memilih ekonomi pendidikan maka kita memilih salah satu jurusan. Andaikan ini Anastasia Beria ini berasal dari pendidikan biologi, kemudian kita save, kita simpan data, kasih lihat, terima kasih. Begitupun ketika kita ingin update data dari salah satu mahasiswa, misalnya NPM harus ada, jadi kita memilih ini, update dia, membatalkan untuk melihat data-data ini, kita tinggal klik cancel maka data akan hilang. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya terkait pembuatan data mahasiswa atau membuat form data pendataan mahasiswa. Jadi untuk teman-teman sekalian yang telah menonton, saya ucapkan terima kasih. Mungkin ini bisa dijadikan sebagai bahan penambah wawasan untuk teman-teman membuat form untuk baik itu pendataan mahasiswa atau form-form lainnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari video yang sudah saya buatkan. Sekian, terima kasih.